Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa dalam program yang dahsyat yaitu program Devotion from Nation. Sebuah program yang akan membawa Anda dan kita semua setiap pagi berjumpa dengan Tuhan yang kita kasih dan mengalami firman-Nya yang akan membawa kita mengalami kemenangan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Saya Stephen Chung dari IFCF di Taiwan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Khususnya thank you buat Pastor Robert untuk kesempatan ini. Hari ini saya mau sharingkan tentang kisah bagaimana bangsa Israel. Mari sama-sama kita baca di kitab Yosua pasal 18, kita akan baca ayat 1-3. Yosua pasal 18 kita akan baca ayat 1-3. Dikatakan di sana, maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik usaha mereka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara, Yosua menegur orang-orang Israel, khususnya 7 suku yang tidak mengerjakan, yang tidak menduduki kota-kota yang sudah ditetapkan buat mereka. Saudara, destiny yang Tuhan berikan pada orang Israel adalah masuk ke Kanaan, meninggalkan Mesir, keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan. Tinggal di sana, menguasai dan tinggal di sana, bahkan menikmati negeri yang dahsyat. Saudara, mereka 7 suku tadi ini belum masuk. Mereka masih dalam pertengahan. Mereka sudah meninggalkan Mesir, tapi belum masuk ke tanah pusaka yang Tuhan janjikan. Ketika mereka belum masuk, mereka merasa tenang saja. Bahkan kita ngelihat tadi di ayat 3 dikatakan, Yosua mengatakan mereka bermalas-malasan tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan. Mereka enggak mengusir penduduk di sana. Mereka cuma bermalas-malasan. Mereka membuang waktu, menyia-nyiakan hari-hari mereka. Dan mereka sudah merasa nyaman karena mereka sudah bisa keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Saudara, seringkali kita puas ketika keluar dari masalah. Seringkali kita puas, cukup, merasa cukup ketika keluar dari Mesir. Padahal keluar dari Mesir bukan tujuan akhir yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda dan saya keluar dari Mesir lalu masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh limpah susu dan madu yang seperti Tuhan tetapkan. Saudara, banyak orang merasa cukup keluar dari masalah dan nikmati kenyamanan. Mereka bermalas-malasan, tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda tinggalkan masa lalumu, tinggalkan Mesirmu, masuk dalam apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan tetapkan dalam kita. Saudara, 7 suku tadi nyantai, mereka bermalas-malasan. Beda kalau Anda baca di pasal 14, hal yang sama yang Joshua yang Kaleb kerjakan. Di pasal 14 kitab Yosua dikatakan, saudara, ayat 6-12 kalau Anda baca di pasal 14 6-12 dikatakan di sana, saudara, Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang bersama-sama
pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa ini. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 12 mengatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepada mereka, kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, kalau Anda baca di sana, Kaleb tahu yang Tuhan janjikan adalah tanah pusaka, bukan tanah perempatan. Tapi Tuhan menjanjikan sebuah negeri yang Anda akan miliki jadi milik pusakamu. Karena itu dia kejar dan dia minta. Dia enggak bermalas-malasan. Beda dengan 7 suku tadi, bermalas-malasan. Saudara, bahkan kalau Anda baca saudara di pasal 17. Saudara di pasal 17 di kitab Yosua. Suku Manase, dikatakan di sana suku Manase adalah anak sulung Yusuf. Ia demikian kepada Maktiar, anak sulung Manase bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manase yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Abiezer, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manase bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Selah Hefat bin Hefer bin Gilead bin Maktir bin Manase tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Kalau Anda baca selanjutnya di ayat 4, mereka datang. Anak perempuan dari Manase datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara kami. Sebab itu berikanlah kepada mereka milik pusaka tengah-tengah saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Saudara, anak-anak Manase tahu itu pusaka yang harus mereka kejar. Dia enggak membuang-buang waktu, dia tidak bermalas-malas, dia kejar dan dia minta. Hari inilah pernah firman Tuhan. Kehidupan kita ketika kita menerima apa yang Tuhan janjikan, bagaimana kita merespon. Atau kita bersantai-santai, atau kita bermalas-malas. Saudara, saya renungkan apa yang membuat kita malas, apa yang membuat santai. Biasanya membuat kita malas nyantai karena posisi, kondisi hari ini sudah nyaman. Ketika kenyamanan menguasai hidup kita, biasanya kita lupa akan apa yang Tuhan planningkan lebih jauh dalam hidup kita. Ingat, Tuhan gak pernah menjadikan comfort zone. Tuhan menjanjikan more than conquer, lebih dari pemenang. Tuhan gak mau kita tinggal dalam kenyamanan, karena seringkali kenyamanan membuat iman kita mati. Ingat saudara, di Roma 4 ayat 18 katakan, bagaimana bapak leluhur kita yaitu Abraham memberi teladan yang dahsyat. Dikatakan di ayat 18 dari Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak
banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Lewat perenungan kita hari ini, mari kita mau kejar, kita mau bergiat, kita mau semangat, kita enggak bermalas-malasan akan apa yang Tuhan janjikan. Saudara, bapak leluhur kita itu Abraham mewariskan sebuah semangat. Dia tidak pernah berkecil hati, bahkan dia tidak pernah, saudara, lemah. Imannya enggak jadi lemah. Dia tahu tubuhnya tambah tua, tubuhnya semakin lemah, tapi imannya makin kuat. Saya berdoa lewat perenungan ini membuat kita makin bergairah mengejar destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama lewat kesempatan ini saya mengajak kita berdoa buat bangsa Indonesia, bahkan buat bangsa-bangsa yang rekan-rekan kita semua. Kita akan berdoa juga buat Indonesia, buat Filipina, buat Malaysia, buat Taiwan, buat Amerika. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat buat pagi hari indah ini. Tuhan, tolong Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang dahsyat atas kami semua. Tuhan, bahkan Tuhan taruh kami di Filipina, Tuhan taruh kami di Malaysia, Tuhan taruh kami di Taiwan, Tuhan taruh kami di Indonesia, bahkan Tuhan taruh kami di Amerika. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami memahami dan mengerjakan, bahkan mengejar. Kami enggak mau bermalas-malas. Pakai kami jadi berkat, jadi terang, supaya kerajaan-Mu dan terang-Mu makin nyata. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di waktu yang lain lagi. God bless you.